Resta. Cinta ini tulus. Sekarang kamu sudah jadi istriku. Apakah kamu masih mau kabur seperti sepupumu, atau mau tetap diperangkap cinta? Sang CEO ini. Inilah kisahnya. Di sebuah pasar yang riuh, Resta terbiasa membantu ibunya menyusun sayur mayur sebelum ia berangkat mengajar di PAUD. Meskipun fisiknya seringkali lemah karena penyakit asma yang dideritanya sejak kecil, semangatnya tak pernah padam. Keberhasilan meraih sarjana pendidikan tak lepas dari campur tangan Wak Hamdan, kakak kandung dari ibunya yang sudah ia anggap sebagai ayah kandungnya. Saatnya masuk sekolah, libur telah usai. Otomatis kondisi sekolah sangat kotor. Semua dewan guru diminta membersihkan kelas. Naas, debu itu terlalu banyak melayang di udara. Resta lupa membawa inhalernya. Ia pun nyaris pingsan. Rekan gurunya segera membawanya keluar kelas, mengantarnya menuju klinik yang biasa ia memeriksakan kesehatannya. Ceroboh sekali kamu. Kalau sudah tahu debu itu memicu asmamu kambuh, kenapa harus ikut bersih-bersih? Dokter ganteng itu berbicara dengan sangat ketus. Resta ingin menjelaskan, tapi ia memegang dadanya. Sudah, tidak perlu menjelaskan. Ini resepnya, silakan tebus di depan. Tanpa melihat wajah Resta, dokter ketus itu menuliskan resepnya dan memberikan kepada Resta untuk ditebus di depan loket. Aldi, sesama rekan guru tempat Resta bekerja, merasa heran. Kok ada ya seorang dokter memeriksa pasiennya dengan ketus dan galak begini? Ucap Aldi di dalam hati. Itu dokter yang biasa periksa kamu. Dia kenal sama kamu, atau kamu punya hutang sama dia? Itulah pertanyaan Aldi sebagai rasa penasarannya kepada dokter tersebut. Resta hanya menanggapi dengan tersenyum lemah. Pertemuan keluarga berlangsung cepat. Waktu dan tanggal pertunangan April sepupu Resta atau anak sematawayang dari Wak Hamdan telah ditentukan. Ia dijodohkan dengan anak sahabat dari Wak Hamdan. Resta datang terlambat karena hari ini ia harus bekerja dulu. Ia menyalami semua tamu. Namun di detik berikutnya ia terkejut. Dokter Dimas? Jadi yang dijodohkan dengan April adalah Dokter Dimas. Dunia ini terasa kecil. Kenapa manusia bermulut ketus itu harus selalu berada di depannya? Tapi Resta cukup bersyukur karena yang dijodohkan adalah April, bukan dirinya. Dia bergidik ngeri seandainya itu terjadi pada dirinya. Namun, ketenangan hidup Resta terusik saat sebuah drama besar melanda keluarga mereka. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia bagi April, anak tunggal Wak Hamdan. April yang dijodohkan dengan Dimas, seorang dokter muda sukses yang juga putra dari sahabat Wak Hamdan, yaitu Dokter Fadil. Ironisnya, Dimas adalah dokter spesialis yang selama ini menangani penyakit Resta. April kabur. Ia meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan bahwa dirinya tengah hamil 3 bulan dengan kekasih pilihannya sendiri. Wak Hamdan nyaris tumbang.
demi menutupi aib dan menjaga martabat keluarga di depan keluarga besar Dr. Fadil. Pandangan semua orang tertuju pada sosok Resta. Resta, tolong Uwa, hanya kamu yang bisa menyelamatkan muka keluarga kita. Mohon Wahamdan dengan wajah pucat. Tak lama kemudian dia dilarikan ke rumah sakit karena sesak napas. Sebuah sandiwara kecil yang dilakoni oleh Wahamdan agar Resta tak bisa menolak. Dengan berat hati, Resta menerima posisi itu. Ia membenci Dimas. Di matanya, Dimas adalah pria yang paling angkuh dan ketus yang pernah ia temui. Setiap kali mereka berkonsultasi di kliniknya, Dimas selalu bicara dengan nada dingin yang menusuk. Kenapa harus aku? Dia bahkan tak pernah bersikap baik padaku. Batin Resta saat akad nikah yang berlangsung sangat sederhana dan tegang. Setelah Resta resmi menjadi istri Dimas, ia sudah menyiapkan mental untuk bersiap hidup di neraka bersama suaminya yang dingin. Namun, di malam pertama membawa kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Saat mereka hanya berdua di kamar, Dimas yang biasanya kaku tiba-tiba mendekat. "Aku tahu kau sedang cemas. Itu tidak baik untuk pernapasanmu," ucap Dimas. Jauh dari nada ketus yang biasa ia gunakan. "Kenapa kamu tiba-tiba baik? Bukannya kamu terpaksa menikahiku?" tanya Resta sinis, sedikit tergagap karena gugup dan emosi. Dimas tersenyum tipis, sebuah senyuman yang belum pernah ia lihat. "Resta, aku sudah lama mengenalmu. Melampaui status pasien, jika aku bicara ketus, itu aku menutupi debaran jantungku setiap kali dekat denganmu. Aku takut profesionalitasku sebagai seorang dokter hilang jika aku menunjukkan perasaanku padamu." Dimas menatap Resta dengan sungguh. "Dan satu rahasia lagi yang harus kau tahu. Aku takut nanti ada orang lain yang memberitahumu dan kau terhasut. Akulah yang menyuruh April pergi dan menikah dengan Adit yang telah menghamilinya, karena Adit adalah sahabat karibku. Mereka pun kini sudah menikah di luar kota bersama orang-orang kepercayaanku." Resta melotot dan terkejut. "Apa?" Dimas kembali tersenyum. "Dan aku yang meminta Wahamdan untuk menggantikan posisi April dengan dirimu." Dengan sedikit drama pingsannya Wahamdan kemarin, Resta benar-benar merasa dibohongi oleh mereka. Dia bangkit berdiri dengan marah. "Tetap saja, yang kau lakukan itu adalah sebuah kejahatan." Resta membentak dan hampir menangis. Dimas pun ikut berdiri dan memeluknya. "Semua ini kulakukan karena ingin menjagamu seumur hidupku." Ternyata sosok dokter ketus itu hanyalah tameng di balik jubah putihnya. Dimas adalah seorang CEO muda di perusahaan alat kesehatan miliknya sendiri, dan ia mempunyai klinik kesehatan di sudut kota. Semakin hari Dimas semakin romantis dan perhatian pada Resta. Resta merasa beruntung sekali, meski awalnya ia merasa dipermainkan oleh Dimas dan juga keluarganya. Dari cerita Resta dapat kita simpulkan, jangan pernah berprasangka buruk terhadap takdir yang telah Allah berikan kepada kita.
karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya.